Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Munadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan poin-poin yang ada di buku Discourse of Religion and Secularism in Religious Education Classroom karya Karin Kittelman-Flensner tentang pandangan keagamaan. Bagaimana anak muda di masyarakat saat ini memandang dan berbicara tentang agama? Bagaimana migrasi, globalisasi, dan sekularisasi mempengaruhi kaum muda? Dan bagaimana sikap terhadap agama? Kajian yang disajikan dalam buku ini menyangkut mata pelajaran sekolah pendidikan agama dan semua mata pelajaran sekolah yang harus dipahami dalam kaitannya dengan konteks sejarah, politik maupun sosial dan agama mereka. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan beberapa aspek lanskap keagamaan dan persepsi serta sikap kaum muda terhadap agama berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan konteks pendidikan agama. Yang pertama yaitu sekularitas dan pluralisme. Swedia cukup sering disebut sebagai salah satu negara paling sekular di dunia. Sekularitas dapat dicirikan sebagai proses transformasi di mana institusi sekuler semakin mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya didominasi oleh agama, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Hal ini juga dapat digambarkan sebagai penurunan keyakinan terhadap agama. Dalam pengertian ini, perluasan negara kesejahteraan, di mana negara berdiri sebagai pelindung keamanan warga negara, dapat dilihat sebagai salah satu penyebab utama sekularisasi terjadi. Dalam masyarakat sekular, agama dan politik dipisahkan, dan pengetahuan ilmiah dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Menurut alasan sekuler, orang harus mengatur hidup mereka berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional. Davy pada tahun 2007 menyatakan bahwa meskipun pluralisme jelas dapat memiliki konsekuensi yang berbeda, pluralisme dapat mempengaruhi cara kita berpikir pada tingkat fundamental. Di dalam masyarakat di mana tidak ada kebenaran yang mapan, individu harus membuat keputusan sendiri tentang bagaimana berhubungan dengan tradisi yang berbeda. Jadi kita harus dapat beradaptasi dengan masyarakat yang ada. Belakangan ini konsep kontekstual telah diciptakan untuk menggambarkan perubahan dalam masyarakat kontemporer, di mana peran dan fungsi agama di ruang publik telah berubah, tetapi tidak dengan cara pencerahan dan teori modernistik sekularisasi diharapkan. Untuk membantah dan memberi nuansa pada teori sekularisasi, postekularisme digunakan untuk menunjukkan fakta empiris bahwa agama belum hilang, baik sebagai interpretasi pribadi tentang makna hidup maupun di ranah publik seperti yang diprediksi oleh para ahli teori sekularisasi. Kemudian yang kedua tentang pemuda, sekularisasi, pluralisme, dan individualisme. Sekularisasi menyebar dalam arti bahwa agama menjadi kurang signifikan secara sosial. Di sisi lain, ada tanda-tanda bahwa partisipasi dalam ritual keagamaan seperti kebaktian di gereja-gereja Pantekosta di Inggris sedang meningkat. Ada temuan yang menunjukkan bahwa agama menjadi lebih diprivatisasi atau dibatasi. Kesimpulannya adalah bahwa pluralisme sebagai fenomena masyarakat benar-benar telah mendapat penerimaan di generasi baru dan ada kesadaran yang besar. Bagi orang di sana atau remaja di sana, mereka menganggap agama sebagai bagian sentral dari pandangan dunia. Jadi ada remaja yang menganggap agama sebagai bagian sentral dari pandangan dunia yang mencirikan kehidupan sehari-hari. Nah, dan ada anak-anak muda yang agamanya tidak memainkan peran apapun. Selain itu, ada banyak variasi yang ada di antara posisi-posisi ini. Matke dan kawan-kawannya pada tahun 2013 mengklasifikasikan sikap pemuda terhadap agama menjadi 4 kategori. Yang pertama, penganut yang ketat untuk siapa agama dan tradisi menjadi pusat kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, penganut yang fleksibel yang menganggap penting iman tetapi
juga mengadaptasi kepercayaan dan praktek dalam kaitannya dengan keadaan yang relevan dan yang bahkan memprioritaskan hal-hal lain dalam hidup. Kemudian yang ketiga, pragmatis yang melihat agama sebagai hal yang penting tetapi tidak secara kuat mengidentifikasi dengan iman mereka. Dan yang terakhir yaitu pengamat untuk siapa agama menjadi tidak penting tetapi terlepas dari kategorinya sangat penting untuk menekankan bahwa religiusitas adalah ekspresi hak pilihan pribadi dan pilihan pribadi yang aktif. Dan perlu kita ketahui pula fakta bahwa banyak anak muda yang kurang berpengalaman atau kurang pengalaman dalam praktek keagamaan. Dan fakta bahwa keluarga adalah sumber pengetahuan dan pengalaman agama yang paling penting telah dikonfirmasi. Jadi kita setelah sepakat bahwasanya keluarga adalah sumber pengetahuan yang paling penting bagi anak atau bagi kaum muda atau pemuda. Individualisme dan agama sebagai peran aktif pribadi sebagai pilihan aktif pribadi ditekankan dalam beberapa hal studi. Mereka memandang agama sebagai pilihan, bukan keharusan. Nah, label agama tidak terlalu penting bagi kelompok ini dan sebagian besar cukup toleran terhadap kepercayaan lain dan menghargai pluralisme agama. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keluarga, teman dan media yang mempengaruhi pada kaum muda. Faktor yang paling berpengaruh terhadap religius remaja adalah keluarga. Jika keluarga beragama, kemungkinan bahwa seorang anak muda itu mengidentifikasikan diri sebagai orang percaya dalam arti apapun jauh lebih besar daripada jika keluarganya tidak memiliki agama. Dalam kasus beberapa negara ditemukan bahwa agama bukanlah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan kaum muda dan ide keagamaan karena mereka dalam kasus beberapa negara itu ditemukan bahwa agama bukanlah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan oleh kaum muda. Nah, dan lingkungan sosial mereka pun dicirikan oleh pendekatan skeptis terhadap ide-ide keagamaan karena mereka menganggap menjadi religius sama sekali tidaklah keren. Nah, dan tidak terkait dengan status apapun di masyarakat. Namun, dikotomi yang jelas antara orang percaya dengan agama dan tidak percaya itu ditemukan di semua negara. Jadi hal ini dapat kita temukan hampir di semua negara yang ada di dunia ini. Alasan siswa tidak membahas masalah yang berkaitan dengan agama di sekolah, mungkin mereka berpikir itu membosankan atau tidak relevan, atau mereka tidak percaya pada Tuhan, atau tidak percaya bahwa mereka dibantu di dalam hidup ini oleh agama. Akan tetapi ketika menggambarkan pengalaman mereka tentang agama dan hal-hal yang terkait dengan agama, pengalaman positif itu lebih mendominasi daripada negatif. Jadi pengalaman orang yang beragama, pengalaman orang terhadap orang yang beragama itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, orang yang mendapatkan pengalaman negatif itu rata-rata dikarenakan oleh faktor-faktor umum. Seperti mereka dipaksa untuk mengikuti ibadah di gereja-gereja. Jadi mereka merasa bosan di gereja tersebut karena dipaksa, bukan atas keinginan mereka. Akan tetapi ketika mereka bertemu dengan orang yang beragama dan mereka berinteraksi, mereka merasa nyaman terhadap orang yang beragama. Jadi sisi positif itu lebih besar daripada sisi negatif ketika bertemu orang yang memiliki agama. Dan selanjutnya yang keempat, toleransi. Nah, toleransi adalah sesuatu yang dianggap menguntungkan oleh semua orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, ketika membandingkan negara-negara, Beraud pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa individu yang termasuk dalam kelompok minoritas agama, yaitu Muslim atau orang-orang Kristen di Prancis. Nah, jadi ini ada di Prancis ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita sebagai mayoritas, sedangkan di luar sana kita sebagai minoritas. Nah, dapat digambarkan sebagai yang paling terbuka terhadap keragaman dan dialog. Dialog dilihat secara positif oleh semua orang, tetapi
Banyak pula yang percaya bahwa ini saja tidak cukup untuk menjamin toleransi yang damai. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hubungan jauh antara pemuda Swedia dan agama. Hubungan yang jauh. Nah, mayoritas 60% anak muda di Swedia mendefinisikan diri mereka sebagai non-religius. Nah, sementara 32% melihat diri mereka sebagai bagian dari tradisi Kristen. Dan 6% menganggap diri mereka sebagai bagian dari tradisi Muslim. Itu menurut Lofheim dan Bromander pada tahun 2012. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh von Bromsen pada tahun 2012, yaitu perbedaan pendekatan terhadap agama muncul antara sekolah yang berbeda dan juga antara pendidikan yang berbeda program di sekolah menengah atas. Baik, demikian dari saya penjelasan tentang buku karya Karin Kittelman Flenser. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.